Selamat pagi dan kembali lagi bersama Keren. Mari kita bahas market ya. Harga emas berada di 2019 mau sampai 20 ya. Dan harga emas malam ya turunnya sekitar 2012 ya, karena di sini ada level ya Vivo. Setelah itu dia sentuh, langsung dia reject, langsung dia dorong ke atas, kita high-nya 2025. Setelah itu langsung turun lagi ya. Ternyata semalam newsnya ada yang positif, ada negatif ya. Jadi kita bahas kembali lagi, semalam peluang kerjanya negatif dan PMI jasa ISM itu positif meningkat ya. Jadi market lebih memilih yang di atas ya, karena ini jasa global. Dan saya itu dia drop dan meretest 2012 ada rejection ya. Dan semalam penutupannya emas itu adalah momentum sell ya. Jadi pada akhirnya sudah mulai berubah ya ke bearish ya, ke seller, momentum sell ya. Sudah penutupan sell artinya bahwa kekuatan sellernya sudah mulai masuk ya. Dan sisanya tunggu H1 untuk koreksi ke atas ya. Selama dia naik dan tidak ada kekuatan untuk penutupan momentum buy, artinya akan continue turun lagi untuk hari ini ya. Jadi hari ini harga sudah lumayan low, jadi kelihatannya ini mau koreksi dulu ke atas dan cari low high. Kalau ini harga memang di 37 tidak bisa di break, bisa turun lagi ya. Jadi di sini ada beberapa level untuk naik ke atas ya. Selama harga tidak bisa naik, berarti dia bisa turun lagi. Sebagian dengan di bawah juga ya. Di sini ada 1975, ada 1929 ya. Jadi ini untuk jangka panjang ya. Kalau suatu kedepannya harga menyentuhkan 75, ini ada potensi untuk masuk di situ ya. Jadi sesuai yang semalam bahas bahwa emas sudah ada namanya pola bearish engulfing ya, dan juga ada pink untuk bearish ya. Dan semalam sempat dia retest high-nya 40, habis itu turun lagi dan berada di 12. Berarti semalam range-nya cuma 37 sama 12 ya. Ternyata dia continue dan tidak ada namanya koreksi, langsung dia turun ya. Jadi ini kabarnya baik sih, karena emas sudah mulai ada tutup momentum sell. Berarti selanjutnya daily ada potensi untuk koreksi ke bawah dan jadi low ya. Di sini ada 1975 adalah untuk dia uji, kalau dia kuat ada potensi dia berhenti koreksi baru naik ke atas lagi ya. Seperti begini namanya high low high low high begini ya. Di sini adalah kunci untuk dia naik tinggi. Kalau kita tarik tren lainnya sama ya, begini pas kali ya. Kalau sampai dia di sini dia tidak bisa, dia bisa turun lagi ke bawah ya, ataupun di sini ya. Oke, kalau harga semakin murah tinggal cari reversa untuk buy. Oke, kembali lagi ke H1 dan kita kombinasi dengan news hari ini. Oke, Rabu
ada USD, EDP ya. Ini nggak tahu ada dampak atau tidak ya. Ini dampak besar, tapi kadang-kadang bisa aja nggak ada dampak ya, karena kedepannya masih banyak news yang ditunggu. Dan kalau chart ini juga besar, oke, ini 130, ini berapa, ini 131 ya. Setiap news ya dia punya angka analisanya. Ini di Forex Factory 1131k, kalau di My FS Book dia 113 ya, 130. Jadi angkanya berbeda-beda. Kalau hasilnya keluar pasti ada yang positif atau netral gitu ya. Oke, untuk H1 ini mau tuh koreksi atas ya, karena di sini dia sudah nih low, lebih low, jadi koreksi atas. Jadi ini ada halangan berada di 2023 sama 2028 sama 33 ya, atau 37. Di sini adalah resisten dan juga ada level. Di sini ada potensi untuk update koreksi sell di situ. Habis itu selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak semalam sempat sentuh support 72.300 dan level Fibonacci. Habis itu setelah itu dia rejection, langsung dia retest level 74. Habis itu sempat dia stay 1 2 3 ke 4 jam, dia turun lagi. Tidak selesai ya. Kenapa saya tanda di atas saja? Karena potensi untuk lanjut tinggi belum ada ya, karena belum ada sentimen untuk dorong ke atas, masih belum. Dan anggota OVC mereka berusaha untuk naik, berusaha untuk membuat minyak naik, cuman pasar lebih memilih cuek aja ya. Jadi masih belum ada harapan untuk naik tinggi, karena sekarang posisi minyak masih downtrend. Kecuali udah uptrend baru bisa continue naik dan naik ya. Dan ini sudah selesai ya. Dan di H1 ini ya kalian bisa lihat ya, berdasarkan Fibo di sini ada level dan di sini juga ada support. Dan kalau kalian mau buy, kalian bisa memilih buy-nya berada di 70.400 atau 67.700. Di sini adalah zona untuk buy. Jadi di sini adalah support, bisa buy long ya. Kalau dia suatu saat dia sudah sentuh, boleh buy long atau tunggu ada penutupan momentum buy, jadi sudah boleh masuk buy ya. Tergantung mau tunggu konfirmasi atau langsung buy. Oke, untuk minyak ya, apa habis itu untuk sekarang daily kita bisa lihat semua penutupannya merah ya. Jadi masih belum ada namanya momentum buy ya, masih momentum seller ya. Posisi masih diduduk seller ya, jadi masih ada tekanan seller yang jaga ya. Kecuali tekanan seller sudah dihilangkan, masuk buyer, jadi ada potensi akan didorong naik lebih tinggi ataupun jadi uptrend ya. Sekarang masih downtrend. Oke, selanjutnya bahas Nasdaq. Oke, Nasdaq semalam penutupannya momentum seller juga ya. Sempat dia naik sini, turun lagi sini, habis itu naik lagi ke atas dan turun lagi. Oke, jadi ini harga udah lumayan low. Sekarang Nasdaq sudah mulai koreksi ke atas ya. Jadi sini ada harga ya 16.000. Kalau 16.000 sampai dia break, ada kemungkinan besar akan penutupannya momentumnya bisa jadi buy lagi ya. Jadi ini cuma dia koreksi ke atas. Kalau dia koreksi akan, ternyata dia koreksi jadi break dan jadi momentum buy ya. Ini harga seimbangnya 16.000. Kalau sampai dia break
ada tanda-tanda bisa uji ke atas lagi. Hati-hati. Dan ini bisa lihat bahwa semalam dia momentum ya, momentum seller masih kuat, habis itu dia sempat turun dong ke atas, dia di tes supply terakhir di sini ya. Habis itu sempat didorong ke bawah ya, turun ke bawah, habis itu naik ke atas lagi. Hati-hati, ini kalau garis trend lainnya di sini, ini dia sudah di break out, habis itu masuk lagi, ini ambil keluar lagi. Jadi ini dia mau kasih pola baru lagi ya. Nah, berapa high dia akan cari, sekarang masih belum. Hati-hati. Itu untuk Bitcoin ya, Bitcoin sudah pasti penutupannya momentum buy ya, dan harga yang sangat tinggi dan belum ada penutupan ya. Sekarang mau ambil seller Bitcoin agak susah ya, eventnya dan sentimennya masih bagus ya. Yang ditakuti Bitcoin adalah suku bunga ya. Jika suku bunga lebih dimainkan, jadi bisa drop lagi ya. Jadi semua ada di tangan The Fed di situ. Habis itu apa lagi? Habis itu kita cek di berita apa yang ada hubungan. Oke. Turun ke 2020 diawasi oleh data IDP. Sementara gak ada berita yang bisa dibaca ya. Oke, semoga bermanfaat dan bye.